Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang Khilafah News edisi Jumat 17 Desember 2021. Seperti biasa kami akan menemani Anda membahas dan menelaah peristiwa paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Bersama saya Muhammad Fadilah Abdus Salam, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Kementerian Agama Sulawesi Selatan menghimbau seluruh kantor yang berada di bawah jajarannya untuk memasang spanduk ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru. Imbauan ini dilakukan untuk menghormati agama lain. Perintah ini tertuang dalam Surat Kemenak Sulsel nomor B-1321-KW.1.IIM.00-12-2021 yang bersifat penting. Surat ditekan Kepala Kemenak Sulsel Khaironi di Makassar pada Selasa 14 Desember lalu. Surat ini ditujukan kepada 3 unsur jajaran Kemenak Sulsel, yakni Kepala Kantor Kemenak Kabupaten atau Kota Sesulsel, Kepala MI, MTS, dan MA Sesulsel, dan Kepala KUA Sesulsel. Humas Kemenak Sulsel, Wardi, membenarkan surat edaran itu dan menegaskan tidak ada yang salah dengan surat edaran tersebut. Wardi melanjutkan, surat yang bersifat imbauan itu bersifat dinamis, yang artinya boleh dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Dia lalu meminta agar surat edaran tersebut tidak dibesar-besarkan. Menurut Wardi, imbauan memasang spanduk Selamat Natal dan Tahun Baru sebagai bentuk menunjukkan nilai-nilai kebangsaan. Pemirsa, apakah Kementerian Agama Sulawesi Selatan mempromosikan toleransi beragama yang kebablasan? Apa motif politik dari proyek pluralisme dan moderasi beragama? Bagaimana umat Islam menyikapi pluralisme dan moderasi beragama? Pemirsa, untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan Ustadz Lutfi Hidayat dari Tabayun Center yang sekarang berada di Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Anda, Ustadz Lutfi? Alhamdulillah, khair, fi amanillah, sehat. Alhamdulillah. Baik, Ustadz, langsung saja. Bagaimana tanggapan Anda dengan surat edaran Kemenak Sulsel yang mengimbau seluruh kantor di bawahnya memasang spanduk Selamat Natal dan Tahun Baru? Apakah Kementerian Agama Sulawesi Selatan mempromosikan toleransi beragama yang kebablasan? Ya, tepat sekali begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidanillah wa musallian ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi persoalan toleransi ini sesungguhnya kaum muslimin tidak perlu diajari lah ya. Dan saat ini sesungguhnya tidak ada persoalan masalah toleransi itu kaitannya dengan memasang spanduk yang pada akhirnya mencampur adukan antara agama. Dan saya kira ini kebablasan ya, bahkan disindir oleh Rasulullah SAW. Tindakan ini bagaikan kalau orang-orang yang dari kalangan Yahudi wan Nasara itu masuk ke dalam sebuah lubang biawak, ya kebablasan dia ikut-ikutan juga masuk ke lubang tersebut. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari nomor 7320, la taba'un nasanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sungguh kata Rasulullah SAW suatu ketika kalian akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Jadi suatu ketika memang ada kebablasan begitu. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal. Dan tamthil daripada hadis tersebut mengatakan sesuatu yang sangat buruk sesungguhnya. Hatta law dakhalu hubra dhabbin tabi'atum. Sampai kata Rasulullah, seandainya orang-orang tersebut yang kalian ikuti itu masuk ke dalam lubang biawak,
niscaya kalian mengikuti mereka. Jadi ini kebablasan sama sekali. Kami Rasulullah bertanya, "Qulna ya Rasulullah, al-Yahudu wan Nasara, siapakah mereka itu? Apakah Yahudi dan Nasrani?" Kata Rasulullah, "Qala faman?" Siapa lagi? Jadi ini adalah sebuah tindakan, sebuah overacting lah begitu ya, yang kita tidak, kalau orang awam ngapain juga begitu. Toh selama ini orang Nasrani juga tidak mendesak kaum muslimin untuk mereka diucapkan selamat Natal begitu. Apa urusannya? Jadi ya memang barangkali ada hal ada udang di balik batu dari persoalan tersebut ya. Dan saya kira beliau yang menentang tadi katanya tidak perlu dipermasalahkan, justru harus dipermasalahkan ini ya, agar umat Islam jelas ini apa maksudnya begitu. Saya kira demikian. Ya, baik Ustadz Lutfi. Sempat viral di jagat maya ucapan selamat hari Natal dari Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dalam video berdurasi 1 menit dan 43 detik. Diunggah di akun Twitternya @yakutckomas tahun lalu. Bagaimana tanggapan Anda, Ustadz Lutfi? Nah, hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita seorang mukmin, seorang muslim ya, segala tindak tanduk seseorang itu harus kita kembalikan kepada Al-Qur'an dan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita timbang dengan Al-Qur'an dan pesan Rasulullah, ini adalah satu tindakan yang tidak sesuai. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana ibadur rahman, sifat daripada hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan surat 25 ayat yang ke-72, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yashhaduna dzura. Dan hendaklah orang-orang yang memiliki sifat ibadur rahman tersebut, mereka tidak menyaksikan kepalsuan. Dan kemudian Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkam Al-Quran menjelaskan bahwa maknanya adalah tidak menyaksikan az-zura itu adalah tidak menghadiri dan menyaksikan setiap kebohongan dan kebatilan. Kemudian az-zur itu sendiri adalah kebatilan yang dihiasi dengan sebuah kepalsuan. Nah, sehingga zur yang paling besar itu adalah merupakan syirik dan mengagungkan berhala, kata beliau. Oleh karena itu dalam pandangan Islam, peringatan Natal itu adalah sebuah kebatilan atau kebohongan. Kenapa demikian? Karena apa? Jelas bahwa peringatan Natal itu adalah peringatan kelahiran atas Isa alaihissalam yang dijadikan sebagai salah satu oknum daripada Tuhan yang mereka yakini sebagai sebuah trinitas. Ini kan sebuah kebohongan. Dan ibadur rahman itu tidak layak. Ya, siapapun orangnya itu tidak layak untuk melakukan tindakan yang demikian. Jadi yang pertama ini tidak sesuai dengan pandangan Al-Quran. Dan yang dipegang oleh seorang muslim itu adalah Al-Quran. Yang kedua, Rasulullah SAW juga bersabda, hadis riwayat Bukhari Muslim, inna likulli qaumin 'aidan wa hadza 'aiduna. Kata Rasulullah, sungguh setiap kaum itu sudah memiliki hari raya tersendiri. Umat Islam sudah memiliki Idul Adha dan Idul Fitri, dan hari raya kita itu adalah Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi nggak perlulah ya terlalu melakukan hal-hal yang kalau menurut akal sehat itu ngapain juga begitu. Nah, sehingga kalau kita lihat apa yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, beliau mengatakan wa min akbahil bid'ai muwafaqatul muslimin dan nasara, bahwa di antara bid'ah ya mengada-ada. Ya, jadi ini tindakan mengada-ada itu. Yang paling buruk itu adalah bahwa kaum muslimin ya muwafaqatul muslimin dan nasara fi a'yadihim wa tashabbuh bi aklihim wal hadiyati lahum wa qubuli hadiyatihim fihi. Bahwa bid'ah yang paling besar yang dilakukan seorang muslim itu adalah ketika mereka mengikuti kaum Nasrani dalam hari-hari raya mereka, meniru-niru mereka dengan memakan makanan mereka, memberi hadiah kepada mereka dan menerima hadiah dari mereka. Jadi ini adalah
kalau menurut Al-Quran tadi tidak sesuai, ya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, dan kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i, ini merupakan suatu bid'ah yang sangat besar. Demikian. Ya, baik, Ustaz Lutfi. Menteri Agama Yakut mengecarkan proyek moderasi beragama. Apakah melalui proyek tersebut Kemenak mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan keberagaman yang terjadi di Indonesia? Jelas ini kan dari persoalannya sudah merupakan tidak nyambung begitu ya. Kalau persoalan keberagaman ini, saya kira umat Islam di Indonesia ini adalah umat yang paling menghargai keberadaan begitu ya, paling menghargai keragaman. Jadi artinya justru apa yang dilakukan dengan proyek moderasi beragama ini adalah bukan menghargai keragaman, tapi melakukan campur aduk ya di antara agama. Saya yakin juga ya, agama-agama yang lain selain Islam juga tidak mau diaduk-aduk, dicampur-campurkan, bahwa katanya semua agama itu sama, kemudian dilakukan semacam ritual-ritual bersama begitu. Ini adalah bukan untuk menyelesaikan kerukunan di antara umat beragama, tapi mengobok-obok, mencampur adukan ya dalam beragama dan berakidah. Ini adalah persoalan bagi kaum muslimin, dan bukan saja persoalan bagi kaum muslimin, tentu persoalan agama-agama yang lain di Indonesia yang selama ini ya adem-adem saja tanpa adanya proyek moderasi beragama. Ya. Ya, baik, Ustaz Lutfi. Lalu, apa motif politik dari proyek pluralisme dan moderasi beragama? Baik, Ustaz ya. Lutfi. Jadi ini istilah moderasi ya, moderasi beragama kalau kita selidiki lebih dalam, kita pikirkan ini ternyata bukan persoalan ilmiah begitu ya. Karena kalau kita diskusikan secara ilmiah tidak seperti itu. Yang diagung-agungkan tentang toleransi juga tidak seperti itu toleransi begitu. Ya, mengharuskan seseorang harus mengucapkan selamat, kemudian bahkan melakukan semacam salawatan di gereja. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi ini tentu adalah persoalan politik. Apa itu politik? Politik itu kan mengungkapkan yang bohong ya, menzahirkan yang palsu, kemudian menyembunyikan yang hakikat. Nah, ini kita harus jelaskan apa hakikat moderasi, dan kadang-kadang seringkali ya moderat ini adalah dikotomikan dengan istilah radikal begitu ya. Nah, ternyata kalau kita lihat motif politiknya adalah moderat itu, kalau kita terus saja ya lihat bagaimana program-program itu adalah yang dimaksud dengan moderat oleh mereka itu paham keagamaan Islam yang sesuai dengan selera Barat. Nah, dan kemudian radikal itu yang dicitrakan negatif adalah paham-paham ketakwaan kaum muslimin ya, keberagamaan kaum muslimin yang tidak sesuai dengan selera Barat, sehingga dicaplah dengan istilah-istilah fundamental ya, kemudian istilah-istilah ekstremis, radikal, yang kemarin itu istilahnya terorisme, yang insya Allah dengan izin Allah istilah-istilah seperti ini akan terbuka hakikatnya, karena itu persoalan politik yang busuk. Ya, ternyata kalau kita telisik lebih dalam, ini sudah ada ya dokumennya, ada dokumen Rand Corporation tahun 2006 yang itu adalah oleh Barat gitu. Dalam tajuknya Building Moderate Muslim Network disebutkan bahwa ya kemenangan Amerika Serikat secara khusus dan Barat secara umum itu hanya bisa dicapai ketika Islam ya dicitra burukkan di mata kaum muslimin sendiri. Nah, jadi ini memang proyek politik ya untuk mencitra burukkan Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian menggiring ya Islam yang sesuai dengan Barat, dengan selera Barat. Nah, ini sangat berbahaya karena memang
caranya cukup smooth begitu ya, cukup halus ya. Kadang-kadang orang-orang yang tidak berpikir secara politis begitu ya, bisa saja terbawa arus seperti ini. Nah, jadi artinya kesimpulannya ini politik untuk memasukkan faham Islam yang sesuai dengan selera Barat, sekaligus memukul ya faham-faham Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya tentu ujungnya adalah mengaburkan, dan pada akhirnya naudzubillah ya, walaupun insya Allah tidak akan berhasil, mereka seolah-olah akan menghancurkan dan memusnahkan Islam itu sendiri. Ya, jadi didekat-dekatkanlah Islam dengan istilah-istilah yang kemudian digoreng oleh mereka dengan istilah-istilah yang buruk. Yang sesuai dengan Barat itu dipuji, yang tidak sesuai dengan ini dipukul begitu. Jadi seperti ya, baik Ustadz Lutfi. Terakhir, lantas bagaimana umat Islam menyikapi pluralisme dan moderasi beragama? Nah, jadi ya, ini adalah persoalan politik ya. Kaum muslimin harus berpikir secara politik pula dan menjelaskan hakikat yang sesungguhnya. Karena memang sekarang ini adalah perang peradaban. Saat ini adalah perang pemikiran. Jadi kaum muslimin harus dijelaskan apa hakikat moderasi beragama, apa hakikat pluralisme, apa hakikat toleransi yang mereka inginkan, itu kita jelaskan secara hakikat. Dan insya Allah ini adalah sebuah kebenaran. Apa yang mereka jajakan itu adalah sebuah kedustaan dan kebohongan. Mereka talbisul haqqa bil batil. Mereka membungkus suatu kebatilan dengan hak, ya. Tapi insya Allah ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kalau kita terus menjelaskan kepada umat, mengklarifikasi kepada umat, umat itu akan tersentuh cara berpikirnya yang sehat, perasaan keislamannya akan juga tersentuh, dan mereka mendapatkan informasi yang sahih, informasi yang benar, bahwa pluralisme itu adalah mencampur adukan beragama, kemudian moderasi beragama itu pada akhirnya adalah mengarah kepada sinkritisme, ya, mencampur adakanlah antara hak dan yang batil. Dan ini tentu insya Allah dengan izin Allah umat akan menolak ide-ide seperti ini, sebagaimana yang sebelumnya juga sesungguhnya sudah tidak laku, ya, seperti Islam liberal, kemudian Islam Nusantara dan sebagainya, ya. Itu adalah proyek-proyek ya yang kalau kita terus lawan, insya Allah umat akan memahami hakikat yang sesungguhnya. Demikian. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Lutfi Hidayat dari Tabein Center telah bergabung pada program Kabar Petang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Khilafah News. Akhirnya saya Muhammad Fadilah Abdussalam bersama kru yang bertugas undur diri. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap taat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.